Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Murdiana dari SMK TIK Darussalam Medan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Saat ini saya memegang formulir pendaftaran uji kinerja yang menjadi rangkaian akhir dalam proses kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2021. NIM 2026-7121-007, Program Studi Seni Broadcasting dan Film Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah praktek pembelajaran secara daring pada tanggal 18 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa terus sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Untuk teman-teman yang hari ini izin tidak bisa mengikuti video conference, yang mungkin saat ini sedang keadaan sakit, kita doakan semoga segera sembuh, dan juga untuk teman-teman yang berhalangan hadir karena ada urusan, kita doakan semoga urusan ini segera diselesaikan ya. Amin. Oke, untuk pendahuluan di materi di pelajaran kita, ada baiknya kita membacakan doa sebelum kita belajar. Silakan ketua kelas memimpin doa hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita memulai doa terlebih dahulu. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membacakan doa hari ini. Dengan kita membaca doa, kita bisa dimudahkan dalam mempelajari materi kita hari ini. Ya anak-anak, materi kita adalah editing audio video, yang mana kita akan membahas sebagai materi pokoknya mengenai teknik audio video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Ya, sebelumnya saya tanya dulu nih, kalian sudah mendownload aplikasi KineMaster ya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Jadi di pertemuan yang lalu juga pernah kita menyampaikan mengenai aplikasi KineMaster. Aplikasi KineMaster adalah aplikasi berbasis Android yang bisa kita gunakan dalam editing audio dan video. Saat ini dengan kondisi COVID-19 yang belum berakhir, maka mengharuskan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, sehingga kita tidak bisa melaksanakan praktek di laboratorium. Alternatif dalam proses editing audio video dengan menggunakan aplikasi berbasis Android, yaitu KineMaster. KineMaster ini aplikasi handphone yang nanti kalau kalian lihat dalam prosesnya itu mudah digunakan, user interface-nya bagus, dan juga performanya itu bagus. Jadi handphone gue bisa benar-benar ngeolah file-file ini tuh dengan bagus gitu, dengan baik gitu. Yang dimana kalau misalnya aplikasinya nggak bagus, editingnya juga akan berat gitu. Nah, tapi di aplikasi ini tuh terasa ringan. Nah, tentu dalam video editing yang paling dasar ketika kita mau mulai project adalah kita import filenya. Editing di sini gampang banget. Kayak kalian tinggal masukin aja. Nah, terus misalnya kalian mau cut nih. Di sini ada gambar guntingnya, trim and split ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke speed. Nah, ini kalau misalnya footage kalian lebih dari 50 frame per second, atau katakan kita punya 60 frame per second, kalian bisa atur speednya supaya jadi 1,5 atau jadi 0,5 gitu. Jadi selanjutnya adalah color filter. Ini adalah volume envelope. Nah, jadi di bagian volume envelope ini itu untuk ngatur soundnya, audionya juga. Tapi sebenarnya ini penting ya, ekstrak audio. Itu kayak kalau di aplikasi profesional namanya unlink. Selanjutnya adalah export atau share atau render ya, dikeluarin videonya. Kalian bisa share, kalian bisa export and share. Gue ngelihat banyak banget opsi yang bisa kalian gunakan gitu. Dari low quality sampai high quality semuanya ada. Tinggal di export, terus ada ukurannya deh. Berapa giga gitu, berapa MB yang video kalian bakalan jadi. Sama namanya juga kalian bisa ganti. Misalnya gue kasih Bali gitu 1080p. And then export. Nah, exportnya pun nggak lama di sini, cepat banget. Dan kalian siap pakai videonya.
Nah, tadi kita sudah pemanasan untuk pengenalan yang namanya aplikasi KineMaster. Nah, kita akan lihat dulu nih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Setelah mengamati penjelasan video instruksional melalui video conference, Didik mampu memahami konsep dasar dalam pembuatan karya audiovisual dengan benar. Nah, yang kedua, setelah mengamati video tutorial fungsi tools KineMaster melalui channel YouTube Download Film by Anjas Maradita, peserta didik mampu memproses teknik editing video dengan KineMaster sesuai dengan SOP. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari video tutorial fungsi tools KineMaster, peserta didik dapat mengimplementasikan tools KineMaster untuk dipadukan dengan karya audiovisual. Yang keempat, setelah menerapkan teknik editing video, peserta didik dapat menciptakan karya video instruksional mencuci tangan dengan benar menggunakan aplikasi KineMaster dengan kreatif. Dan yang terakhir, setelah menyelesaikan seluruh aktivitas pembelajaran, peserta didik mampu menghasilkan karya audiovisual yang sesuai konsep dengan tepat. Nah, berdasarkan tadi tutorial yang sudah kita tonton, coba yang bisa menyampaikan fungsi dari KineMaster. Silakan. Siapa yang bisa? Saya. Ya, Rian, silakan. Ya. Oke, Bu. Yang pertama, info file digunakan untuk menambahkan hasil karya video. Yang kedua, import audio digunakan untuk audio atau suara pada hasil karya video kita. Yang ketiga, cut video atau trimming digunakan untuk memotong durasi video. Dan yang keempat, transition digunakan untuk memberikan efek transisi atau pergantian video. Oke, bagus. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, yang pertama ada stick digunakan untuk mengatur kecepatan dan kelambatan video. Yang kedua, color filter digunakan untuk mengatur kontras, kecerahan, dan saturasi warna pada video. Dan yang ketiga, rendering merupakan proses menggabungkan objek audio dan video yang telah diedit menjadi karya audio visual, Bu. Sudah. Oke, bagus sekali. Berikutnya adalah kita bisa membuat suatu karya audiovisual dengan mengaplikasikan tools yang tadi. Kita akan membuat suatu karya audiovisual yaitu video instruksional. Siapa yang udah pernah dengar mengenai video instruksional? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Video instruksional saat ini sangat banyak sekali muncul di iklan televisi, juga ada di media sosial. Mungkin kalau kita perhatikan, video instruksional ini berisikan edukasi, ya, berisikan langkah-langkah. Video itu melibatkan daya penglihatan, ya. Jadi kita bisa melihat video itu menarik dengan memfungsikan indera penglihatan kita. Berikutnya, jadi di dalam unsur-unsur media video, tidak hanya video instruksional, tapi dari semua media video apa saja, pasti ada unsur-unsur media ini di dalamnya. Tidak hanya indera penglihatan yang difungsikan dalam unsur dalam karya audiovisual, tapi juga ada indera pendengaran. Makanya dikatakan audio visual. Pastinya kita membutuhkan perangkat-perangkat yang akan kita gunakan dalam proses pengambilan. Untuk saat ini, tentunya yang akan kita andalkan adalah kamera handphone kita masing-masing, karena kondisinya kita mengerjakan tugas ini dari rumah. Kemudian yang perangkat lunaknya atau software, untuk pertemuan kali ini, karena kita memiliki keterbatasan waktu dan juga tempat, kita bisa menggunakan itu aplikasi KineMaster. Mungkin ada di antara kalian yang pernah ngedit video dengan aplikasi lain di handphone, boleh? Siapa? Ya, Bu. Ya, silakan. Yusuf ya? Selain KineMaster, ada itu yang namanya CapCut, Light Motion, terus sama film versi mobile. Oke, itu yang pernah yang pernah dibuat di handphone selain KineMaster. Jadi sekarang itu banyak sekali
banyak sekali aplikasi-aplikasi editing dengan dengan handphone yang bisa kita unduh di Play Store atau di App Store. Jadi itu sangat membantu sekali apabila kita tidak punya laptop atau komputer di rumah. Saya akan kirimkan link Google Drive-nya ke chatroom. Nah, jadi dalam tahapan seperti yang saya katakan tadi ada pra-produksi, kemudian ada produksi dan pasca produksi. Pada pra-produksi kita tentukan tadi temanya, idenya dan lain sebagainya. Kemudian ketika produksi kita gambar, kemudian pada pasca produksinya kita melakukan proses editing. Dan juga bagaimana kita nanti hasil editing itu akan dipublikasikan. Saya akan koneksikan handphone saya atau istilahnya screen mirroring kepada kalian. Jadi apa yang saya kerjakan di handphone saya akan terlihat di layar kalian. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari KineMaster ya. Jadi kita akan membuat video yang baru, yaitu mencuci tangan dengan benar. Pada tampilan awal ini kita akan klik buat baru. Kita akan memilih aspek rasio. Nah, kita akan masukkan ini ke channel YouTube nantinya, maka kita akan pilih aspek rasio yang 16:9. Kalau sudah kita pilih, maka kita bisa klik yang berikutnya. Nah, kita akan melihat video-video yang sudah kita download dari Google Drive yang sudah saya share tadi. Jadi ada beberapa stok video yang akan kita edit menjadi satu video yang berurutan, kemudian informasinya jelas, dan juga ada musik pendukungnya. Sebagai contoh, saya akan ambil salah satu stok gambar, stok video seperti ini. Ya, kalau sudah kita pilih videonya, lalu kita klik tanda centang atau tanda X di pinggir menu gambar itu, sehingga kita bisa mengedit. Nah, kalau proses editing seperti yang disampaikan di video tutorial tadi, nah inilah menunya di sebelah kanan ya. Itu ada tanda gunting, kemudian ada tulisannya suara, ada klip grafis, ada kecepatan. Secara tutorial tadi toolsnya sudah sangat jelas sekali. Nah, kalian di sini diminta untuk mengedit video ini dengan menerapkan fungsi tools yang tadi. Seperti itu. Misalnya dalam video ini, nah, kita mau ambil bagian yang dekat saja, atau kita misalnya kita potong. Maka kita cukup tahan dengan jari saja, kita klik tahan dengan jari, kita geser bagian mana yang mau kita potong. Misalnya bagian yang ini, lalu kemudian kita mau pakai yang sebelah kanan, maka yang kiri akan terhapus. Ada pangkas ke kiri playhead, maka kanan yang terhapus. Ya, kira-kira ada yang mau ditanya? Silakan. Bagaimana cara menghilangkan audio pada video, Bu? Melani ya? Iya, Bu. Biasanya dalam pengambilan video di luar itu biasanya ada suara kendaraan yang lewat, ya kan? Kemudian ada juga suara orang yang sedang ngobrol di belakang. Nah, gimana cara menghilangkannya? Gampang, caranya kita tinggal klik aja gambar ini, videonya, ya. Kemudian nanti kita klik yang suara. Nah, di situ sudah ada tuh yang ini pengaturan suaranya. Kalau kita mau memperbesar suaranya, kita naikkan. Kalau kita mau menghilangkan suaranya, kita turunkan ke bawah. Begitu, Melanie. Udah jelas? Jelas, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Saya, Bu. Ya, siapa? Maulana Sultan ya, silakan. Bagaimana cara membuat judul di awal video, Bu? Membuat judul. Oke, bagus pertanyaannya. Gambar ini, gambar video yang sudah ada, kita bisa masukkan, kita klik gambar videonya, lalu kita klik klip grafis.
Di klip grafis ini ada banyak pilihan ya. Klip grafis ini untuk memberikan efek-efek seperti itu. Nah, saya akan pilih salah satu untuk klip grafisnya, misalnya yang pixelate sebagai contoh. Nah, saya tekan. Nah, jadi seperti ini. Nah, muncul kan ada teks di atasnya, ada teks judul. Setelah kita ketik mencuci tangan dengan benar. Oke. Nah, itulah untuk judulnya. Gitu caranya membuat. Sudah jelas? Paris ya? Bukan Paris ya? Sudah jelas? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya. Ada pertanyaan lain? Saya Bu Ya, silakan. Siapa namanya? Samira. Ya, Samira. Silakan, Samira. Bu, bagaimana cara membuat kotak atau bentuk lain yang isinya keterangan langkah-langkah mencuci tangan supaya lebih bagus? Oh iya, oke. Dalam video instruksional tadi kan ada kita lihat ya, dalam unsur video itu perlu adanya teks ya, perlu ada teks supaya ada penekanan dari gambar yang kita tampilkan. Di situ kita bisa melihat ada lapisan, ya di situ ada lapisan. Kita klik yang stiker, silakan klik yang stiker. Nah di sini ada beberapa pilihan. Sebagai contoh saya ambil yang temanya sekolah misalnya. Saya pilih yang kotaknya warna hijau, ya seperti ini ya. Nah jadi ketika sudah menampilkan stikernya tadi, tinggal kita menambahkan teksnya dengan klik lapisan, lalu kita klik teks seperti ini. Nah, tinggal kita geser ya, masukkan ke dalam kotaknya. Jadi seperti ini. Begitu Samira, sudah jelas? Udah Bu, udah. Oke, nah jadi, oke, bagus. Kalau sudah jelas, berarti sekarang waktunya kalian mengedit berdasarkan tadi video yang sudah disiapkan di Google Drive. Sekarang kalian edit, kalau sudah selesai silakan dipresentasikan. Oke, ada yang sudah selesai, silakan. Mau ada presentasi? Udah Bu. Ya, silakan dipresentasikan apa yang sudah kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi Karena saya belum jadi untuk bagian judul sama untuk bagian judul audio sama Assalamualaikum warahmatullahi sama kalimatnya wabarakatuh. jadi nggak jelas gitu. Berikut adalah tata cara untuk Dan karena waktu juga belum bisa nambahin suara-suara gitu. mencuci tangan dengan benar. Ada lagi, Nora? Transkripsinya juga masih kurang sama di bagian ini kalimatnya kurang Demikian ulangnya tata cara terlalu lama. tangan dengan benar. Salam sehat. Misalnya nggak ada. Berarti Nora sudah berhasil menyatukan beberapa video menjadi satu karya. Tadi ada kekurangan, ya nggak apa-apa. Ini kan waktunya singkat, bisa dikerjakan lagi. Tadi Nora sudah berhasil menambahkan klip grafis. Ini di awal pakai klip grafis kan ya, Nora? Iya. Ya, jadi di tampilan awal itu sudah sangat bagus. Jadi konsep yang ingin Nora sampaikan itu berupa komik ya, seperti komik gitu. Jadi di tampilan awal ada pembukaannya dengan menunjukkan secara visual judul dari langkah mencuci tangan dengan benar dengan menggunakan klip grafis ya. Tinggal ditambahin aja Nora. Tadi yang belum masuk audionya ya, audionya belum masuk. Kemudian tadi ada langkah-langkah pencuci tangannya yang belum ditambahkan lagi karena tadi kan masih satu step ya, satu langkah ya. Jadi perlu ditambahin lagi beberapa stok video yang sudah ada. Ya, tapi secara keseluruhan berdasarkan tadi yang sudah kita pelajari, ini Nora sudah bisa menguasai tools dari KineMaster.
Oke, gitu. Silakan dilengkapi ya Nora ya. Oke Bu, siap. Oke, silakan. Yang ada lagi yang mau mempresentasikan hasil karyanya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tata cara untuk mencuci tangan dengan benar. Demikian tata cara untuk mencuci tangan dengan benar. Salam sehat. Oke, sudah, Bu. Ya, silakan dipresentasikan hasil karyanya. Dari yang saya pelajari, menerapkan tools pada KineMaster ini saya bisa memahami dengan mudah proses pembuatan atau pengeditan video. Pada video cuci tangan saya bisa mengedit video, mengatur transisi, menambahkan stiker, menambahkan teks, dan menggunakan efek-efek yang lainnya agar terlihat lebih menarik. Saya jadi semangat membuat karya video lainnya, Bu. Selama ini saya hanya membuat video dari KineMaster berupa kayak video diary dari HP atau semacam lirik-lirik lagu. Kalau bisa ngedit pakai KineMaster bisa lebih pede upload di medsos, Bu, agar bisa nambah subscriber atau viewer. Bagus sekali ya. Ada lagi tambahan? Tidak ada, Bu. Oke, bagus sekali Yusuf atas presentasinya. Iya. Jadi ini sudah lengkap ya, ternyata kamu sudah memahami. Mungkin sudah pernah juga menggunakan aplikasi ini di rumah. Jadi nanti bisa mengajari temannya yang belum paham ya. Jadi dari video yang sudah Yusuf tampilkan, Yusuf sudah berhasil nih menambahkan teks, menambahkan stiker. Kemudian kita juga bisa melihat tadi ada klip grafisnya ya dengan video-video pendukung. Nah, kemudian ditutup dengan ada gambar animasinya. Jadi kalau misalnya nanti kalian syuting di luar atau misalnya mengambil gambar di luar, itu suara si model itu tidak terdengar, maka solusinya bisa menambahkan teks di bawahnya. Seperti ya tadi, mungkin yang sudah dibuat oleh Yusuf itu bagus sekali. Jadi mungkin ketika di lapangan proses pengambilan itu tidak menggunakan mic, ya, tidak menggunakan alat bantu mic. Jadi suaranya seadanya dengan mic yang ada di handphone. Jadi ketika kita masukkan ke dalam proses editing video itu menjadi timpang, suaranya jadi timpang dan ada suara musiknya juga. Jadi dengan adanya teks di bawah video itu bisa membantu penonton untuk memahami isi dari video tersebut. Oke, good job Yusuf. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk kita mengirimkan ucapan kepada teman-teman kita yang sedang berulang tahun misalnya. Atau ini hari ini tanggal 18 Oktober ya, besok 19 Oktober bertepatan dengan hari Maulid Nabi Muhammad. Bisa kita buat video-video yang berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad. Nah, seperti itu ya. Jadi disinilah kita membutuhkan kreativitas dan juga berpikir yang kritis supaya kita bisa menerapkan fungsi toolsnya dalam karya audiovisual.
Nah, itu dia. Ini siapa yang bisa merefleksikan materi kita ini selama beberapa jam yang sudah kita bahas? Nah, dari apa yang kita pelajari, kita dapat menggunakan KineMaster sebagai alternatif apabila kita memiliki keterbatasan terhadap alat, misalnya kita tidak memiliki komputer atau susah mendapatkan media untuk mengedit. Kan biasanya kita mengedit video tuh di Adobe Premiere. Nah, dengan KineMaster ini kita dapat mengedit video dengan mudah, dan di HP itu KineMaster tuh sangatlah ringan sehingga gampang digunakan. Dan kemudian itu di KineMaster juga kita dapat membuat video-video yang sesuai kreativitas kita. Makin kreatif kita, maka makin bagus videonya. Dan daripada itu, karena KineMaster menyediakan banyak aset, banyak fitur, maka daripada itu KineMaster dapat menopang kita agar membuat video kita menjadi video yang sangat bagus. Sekian. Terima kasih. Ya, jadi kita bisa merefleksikan. Hari ini kita belajar mengenai KineMaster itu banyak sekali keutamaannya. Artinya kita bisa pakai dimanapun karena dia sangat user friendly. Jadi kita tidak memiliki keterbatasan untuk itu. Setiap yang punya handphone otomatis bisa melakukan editing video di mana dan kapanpun. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Materi kita hari ini saya harapkan bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti ada saudara yang akan melaksanakan acara, misalnya kita bisa bantu membuat undangan video digitalnya dengan menggunakan KineMaster. Ya, ini bukan hal yang asing lagi di telinga kita. Untuk saat sekarang ini kondisi pandemi tidak memungkinkan kita berjumpa langsung dengan teman. Jadi kita bisa menggunakan KineMaster ini untuk menyampaikan undangan seperti itu, kemudian ucapan-ucapan atau bahkan membuat video pembelajaran. Nah, inilah akhir dari mata pelajaran editing audio dan video. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya. Saya harapkan kalian semakin kreatif dan juga bisa menggunakan ilmu ini di dalam masyarakat, kemudian juga di dalam lingkungan teman-teman yang lainnya, sehingga kita bisa membantu banyak orang dengan ilmu ini. Walaupun kita tahunya cuma sedikit, tapi kita bisa menyebarkan manfaat kepada teman-teman kita yang lain. Oke. Coba Anggi kayaknya baru bangun tidur ya? Enggak. Anggi. Itu matanya sembab itu Anggi. Oh iya Bu, tadi kamu coba kamu dulu, apa kira-kira yang bisa kamu refleksikan hari ini di mata pelajaran hari ini? Mobile Legend Bu. Main game kamu ya, sambil Vicon ya? Anggi ini minggu depan PR-nya nih double jadinya. Yeay. Buat video cuci tangan sama membuat video memakai masker dengan benar. Iya Bu. Ya, kalau ini nggak selesai kamu nggak bisa ikut ujian akhir ya Anggi ya. Nol. Ya, nanti kamu kirim ke GCR ya Anggi. Iya Bu. Ya, Vicon berikutnya kamu udah harus bisa presentasi dua-dua ya. Iya Bu. Oke, jangan diulangi lagi Anggi ya. Iya enggak Bu. Oke. Iya. Baik anak-anak semuanya, karena waktu kita juga terbatas ya. Jadi kita akhiri materi kita hari ini mengenai mata pelajaran editing audio dan video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Saya tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Pimpin doa. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita membaca surah Al-Asr.
Ya, terima kasih telah sudah memimpin doa. Saatnya kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Pesan saya tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai lengah, dan ingat pesan Ibu untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.